Ya, saya lanjutkan. Kita sampai tadi pada, bentuk-bentuk perjanjian internasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, juga diatur mengenai perwakilan diplomatik. Jadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 selain merumuskan apa itu perjanjian internasional, juga mengatur tentang duta besar, kemudian atase-atasenya, mengatur juga tentang immunity rights atau kekebalan hukum. Kekebalan hukum ini hanya diperuntukkan untuk perwakilan diplomatik, ya. Artinya perwakilan diplomatik yang sedang berada di wilayah negara penerima memiliki hak imunitas atau immunity rights terhadap pemberlakuan hukum pidana di negara penerima. Hanya hukum pidananya saja. Jadi kalau ada duta besar yang melakukan tindak kriminal di negara penerima, dia tolong di-mute dulu. Kalau ada duta besar yang melakukan tindak pidana di negara penerima, dia kebal terhadap pemberlakuan atau terhadap tuntutan hukum. Saya ulangi lagi, apabila ada duta besar yang melakukan tindak pidana di negara penerima, dia kebal terhadap pemberlakuan hukum pidana di negara tersebut. Jadi tidak bisa dilakukan tuntutan hukum. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang hubungan luar negeri yang merupakan hasil ratifikasi dari International Conventions, ada ada dua perkara yang dapat dilakukan oleh negara penerima apabila ada perwakilan diplomatik yang melakukan tindak pidana di negara penerima. Memang dia kebal hukum terhadap tuntutan hukum pidana, tetapi negara penerima punya dua pilihan. Yang pertama adalah membuat laporan pengaduan kepada pemerintah negara pengirim. Yang kedua, mempersona non gratakan duta besar tersebut. Persona non grata ini bahasa Latin, dia asalnya dari person dan grata, ya. Person itu orang, grata disukai. Jadi kalau non grata berarti tidak disukai. Maka persona non grata artinya adalah orang yang tidak disukai. Nah, jadi pilihannya dua. Membuat laporan pengaduan kepada pemerintahan negara pengirim. Yang kedua, mempersona non gratakan. Artinya orang yang tidak disukai ini diusir dari negara penerima dan tidak boleh kembali lagi selama-lamanya. Walaupun dia sudah tidak jadi duta besar lagi. Walaupun dia mau ke negara tersebut hanya untuk berlibur misalnya. Itu tidak bisa. Persona non grata. Nanti saya saya sharing ada kasus-kasus ya, kasus-kasus
di mana duta besar itu diusir dari negara penerima karena negara penerima tidak menyukai, baik itu tingkah laku atau itu berupa kritik ya terhadap kebijakan negara tersebut terhadap sesuatu, begitu. Ataupun, perwakilan diplomatik ini melakukan tindak pidana karena tidak bisa dihukum di negara di mana dia melakukan tindak pidana, ya diusir dari negara itu gitu ya, selama-lamanya tidak boleh kembali lagi. Ini banyak sekali kasusnya, nanti akan kita bahas dan insya Allah akan saya jadikan soal UTS, begitu ya. Nah, kemudian apakah tadi kan dikatakan bahwa perjanjian internasional ini dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, gitu ya. Ya tidak hanya Republik Republik Indonesia, negara lain juga. Ini kan hasil ratifikasi. Jadi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang hubungan luar negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional isinya sama di semua negara. Tidak hanya Indonesia, karena ini hasil ratifikasi, hasil kesepakatan negara-negara anggota PBB, gitu ya. Nah, demikian juga, eee, definisi ini, perjanjian internasional berlaku di seluruh negara. Semua negara memakai ini, begitu. Jadi, perjanjian internasional itu dibuat secara tertulis oleh pemerintah, misalnya pemerintah Amerika Serikat kepada negara lain. Dibuat secara tertulis oleh pemerintah Malaysia kepada negara lain gitu ya, jadi sama. Nah, apakah hanya pemerintah yang punya wewenang untuk membuat perjanjian internasional? Iya, hanya pemerintah yang berwenang untuk membuat perjanjian internasional. Jadi, setiap perjanjian internasional ini harus ditandatangani oleh presiden, kepala negara, negara masing-masing. Itu ya. Hanya saja memang, kadang-kadang presiden itu tidak karena, misalnya keadaan darurat di dalam negerinya sendiri, dia bisa mengirimkan delegasi negara, perwakilan dirinya ke konferensi internasional. Eee, jadi kita bisa lihat seberapa urgent, seberapa darurat sebuah perjanjian internasional itu dari siapa yang menghadiri, konvensi internasional itu. Kalau yang menghadiri semua kepala negara, itu artinya perjanjian internasional itu VIP, sangat penting gitu ya, very important. Eee, apa namanya, perjanjian internasionalnya ya tidak bisa diwakili oleh selain harus presiden yang maju gitu ya. Nah itu. Mmm, atau perjanjian internasionalnya harus dihadiri oleh menteri luar negeri dari negara masing-masing, begitu. Jadi, sebentar ya, saya stop dulu.